Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dengan NIM 0704202055. Di sini saya akan membuat materi pembelajaran mengenai pengendalian mikroorganisme secara kimia pada virus COVID-19, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mikrobiologi, yang diampu oleh ibu dosen saya, Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengendalian mikroorganisme secara kimia pada virus COVID-19. Apa sih itu pengendalian mikroorganisme? Jadi, pengendalian mikroorganisme ini merupakan upaya dalam pemanfaatan mikroba untuk mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Jadi mikroba ini selain dia memberikan keuntungan, dia juga dapat memberikan kerugian pada manusia yang berupa penyakit maupun racun. Pengendalian mikroba ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pengerusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba. Terdapat dua prinsip cara pengendalian pertumbuhan mikroba. Yang pertama dengan membunuh mikroba, dan yang kedua dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian ada beberapa metode dalam pengendalian mikroba. Yang pertama ada clearing. Clearing ini sangat penting di dalam mengurangi jumlah populasi bakteri pada suatu ruang atau tempat. Jadi, prinsip clearing ini dia menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Yang kedua ada dengan disinfektan. Disinfektan ini mengaplikasikan bahan kimia itu terhadap peralatan seperti lantai, dinding, ataupun yang lainnya untuk dapat membunuh sel vegetatif mikrobial. Disinfektan ini diaplikasikan pada benda dan hanya berguna untuk membunuh sel vegetatif saja, tidak mampu membunuh spora. Kemudian ada antiseptik. Antiseptik ini pengaplikasian senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Yang keempat ada sterilisasi. Jadi proses sterilisasi ini menghancurkan semua jenis kehidupan sehingga menjadi lebih steril. Bagaimana pengendalian mikroba secara kimia? Sekarang banyak zat-zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengurangi jumlah mikroba, terutama yang bersifat patogen. Pengendalian secara kimia ini umumnya lebih efektif digunakan pada sel vegetatif seperti bakteri, virus, dan fungi, tetapi kurang efektif untuk dapat menghancurkan bakteri dalam bentuk endospora. Kemudian ada beberapa tujuan dari pengendalian secara kimia. Yang pertama, aktivitas antimikroba. Jadi, dia memiliki kemampuan untuk mematikan mikroorganisme. Kemudian kelarutan, artinya senyawa ini bisa larut dalam air atau pelarut lain sampai pada taraf yang diperlukan secara efektif. Kemudian ada stabilitas, artinya dia memiliki stabilitas yang tinggi bila dibiarkan dalam waktu yang relatif lama dan tidak boleh kehilangan sifat antimikrobanya. Kemudian dia tidak bersifat toksik bagi manusia maupun hewan lain. Senyawa ini bersifat letal bagi mikroba dan tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan lain. Kemudian sifat bahannya harus serasi. Zat kimianya itu yang digunakan itu untuk disinfeksi alat-alat yang terkontaminasi, tidak baik digunakan untuk kulit karena dapat merusak sel kulit. Kemudian tipe mikroorganisme. Tidak semua mikroorganisme itu rentan terhadap mikrobiostatik atau mikrobiosida. Oleh karena itu, harus dipilih tipe organisme apa yang akan kita basmi. Kemudian bagaimana cara kerja agen kimia? Yang pertama itu agen kimia itu merusak membran sel mikroba. Golongan surfaktans itu ada golongan anionik, kationik, dan non-ionik. Kemudian agen kimia ini merusak enzim mikroba seperti golongan logam berat, ada perak, arsen, merkuri, dan lain-lain. Kemudian golongan oksidator seperti golongan halogen, peroksida, hidrogen, dan
formaldehid. Kemudian agen kimia ini mendenaturasi protein, yaitu agen kimia yang menyebabkan terjadinya koagulasi dan presipitasi protoplasma seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam dan alkalis. Ada beberapa faktor dalam pengendalian mikroba secara kimia. Yang pertama, konsentrasi agen kimia yang digunakan. Jadi, semakin tinggi konsentrasinya, maka aktivitasnya semakin meningkat. Kemudian, sifat dan jenis mikrobanya. Mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan yang tidak berkapsul dan tidak berspora. Kemudian, waktu dan kontak. Jadi, semakin lama bahan tersebut berkontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Kemudian adanya bahan organik dan ekstrak pada derajat keasaman atau pH. Jadi adanya bahan-bahan organik ini dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Efektivitas bahan kimia ini dapat berubah seiring dengan perubahannya pH. Kemudian bisa kita lihat di sini ada salah satu contohnya virus corona. Di sini kita bisa lihat gambarnya itu ada protein membran, ada RNA-nya, protein nukleokapsid, kemudian ada protein amplop. Jadi, virus ini sangat berbeda dengan bakteri dalam hal ukuran, yaitu 40 sampai dengan 160 nm. Kemudian memiliki struktur berupa tonjolan glikoprotein. Kemudian membran proteinnya berbentuk amplop yang memiliki kemiripan struktur dengan virus SARS-CoV hingga 75 sampai dengan 90%. COVID-19 ini akan inaktif jika terkena sinar ultraviolet dan suhu tinggi, serta disinfektan yang bersifat lipofil atau larutan lemak, yaitu ether, etanol, klorin, asam peroksi, asetat, dan kloroform. Yang pertama ada antiseptik. Jadi antiseptik ini merupakan senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit, membran mukosa, dan untuk dapat mengurangi kemungkinan infeksi. Beberapa antiseptik adalah garmisida sejati yang mampu menghancurkan mikroba atau bakteriosidal, sementara yang lain bersifat bakteriostatik dan dia hanya dapat mencegah atau menghambat pertumbuhannya. Antiseptik ini sering digunakan misalnya untuk membersihkan luka, mensterilkan tangan. Kemudian ada disinfektan. Disinfektan ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Kemudian bagaimana cara membunuh COVID-19? Virus COVID-19 ini kan diketahui memiliki lapisan dinding virus yang tersusun dari amplop, lipoprotein yang membungkus RNA di bagian dalamnya. Agar virus ini bisa mati, maka dibutuhkan bahan yang mampu merusak amplop dan materi di dalamnya. Amplop ini tidak bisa dihancurkan dengan air saja, sehingga kita perlu menggunakan bahan lain seperti alkohol atau surfaktan. Lalu bagaimana bahan lain yang dapat menghancurkan virus COVID-19? Beberapa disinfektan yang sering digunakan yaitu ada etanol, sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, amonium, kuartener, dan sebagainya. Larutan-larutan yang digunakan untuk membuat disinfektan yang pertama ada etanol. Etanol ini dengan konsentrasi minimal 60% sudah diketahui dapat melarutkan bagian lipid atau lemak dari dinding virus, sehingga virus ini akan rusak karena etanol ini dia mampu larut dengan air, maka sangat menguntungkan karena dapat melarutkan virus yang amplopnya bersifat larut air. Bahan golongan klorin ini contohnya klorin dioksida, sodium hipoklorin, asam hipoklorit. Dia dapat membunuh virus dengan jalan masuk menembus dinding virus dan akan merusak bagian dalam virus. Klorin ini adalah
cairan yang mudah menguap sehingga memiliki resiko mengganggu pernapasan bila terhirup dan menimbulkan sesak napas sampai iritasi paru-paru sesuai banyaknya klorin yang terhirup. Kemudian ada benzalkonium klorida. Ini merupakan salah satu golongan surfaktan kationik yang saat ini banyak digunakan pada cairan disinfektan. Dia juga mampu dalam merusak dinding virus. Apabila terhirup juga dapat menimbulkan bahaya dalam pernafasan. Dan beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi atau kambuhnya asma. Kemudian ada hidrogen peroksida atau H2O2. Ini merupakan senyawa oksidator yang kuat yang dapat merusak dinding virus dan mampu merusak material di dalamnya. Penggunaan hidrogen peroksida ini secara berlebihan akan menyebabkan iritasi hingga rusaknya kulit. Penggunaan bersama-sama antara hidrogen peroksida 1% dengan paracetic acid. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian mikroorganisme secara kimia pada virus COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.